Hadirin sekalian, kemudian Komandan Lanut Suwondo menentukan tim yang akan melaksanakan pemeriksaan di pesawat udara yang terdiri dari pasukan polisi militer, tim pertahanan pangkalan, Yonko 469 Kopasgat, dan tim kesehatan dari kantor kesehatan pelabuhan, karantina kesehatan, serta diikuti imigrasi, juga bea dan cukai, serta lembaga karantina. Dan hadirin sekalian yang berbahagia, Komandan Lanut Suwondo memerintahkan tim yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan di dalam pesawat udara tersebut. Hadirin sekalian, tim yang melaksanakan pemeriksaan adalah tim penyelidik awal TNI Angkatan Udara, melaksanakan pemeriksaan awak pesawat dan pesawat udara serta dokumen berdasarkan informasi awal identitas pesawat tersebut. Tampak di hadapan kita semua, komandan tim yang telah ditunjuk dan dibentuk. Dalam hal ini, personel Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Udara, Lanut Suwondo, bersiap memasuki pesawat. Selanjutnya kita saksikan bersama personel Polisi Militer Angkatan Udara Lanut Suwondo dengan gagah melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa awak dan kabin pesawat udara aman dari benda-benda yang dapat memberikan ancaman dan dinilai dapat berbahaya. Kemudian, petugas Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Lanut Suwondo melaksanakan pengecekan dokumen sesuai dengan informasi awal identitas pesawat, yaitu asal negara dan muatan yang dibawa di dalam pesawat. Setelah melaksanakan pemeriksaan awal, petugas Polisi Militer TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo menyampaikan kepada awak kabin dan penumpang untuk menyiapkan dokumen KKP, imigrasi, dan bea dan cukai. Dan hadirin, setelah dinyatakan aman oleh tim penyelidik Polisi Militer TNI Angkatan Udara, Komandan Satuan Polisi Militer yang ada di pesawat memberikan isyarat thumb up. Selanjutnya, petugas KKP memasuki pesawat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, tim karantina kesehatan bersiap melaksanakan pemeriksaan dokumen kesehatan, General Declaration of Health, dan faktor resiko kesehatan pada alat angkut, orang, penumpang, pemeriksaan suhu, dan screening kesehatan dan barang. Jika tidak ditemukan penyakit dan faktor risiko kesehatan, karantina kesehatan dapat memberikan persetujuan bebas karantina dan melaporkan kepada komandan operasi. Jika ditemukan penyakit maupun faktor risiko kesehatan, selanjutnya dilaksanakan tindakan kekarantinaan kesehatan meliputi karantina, rujuk, isolasi, vaksinasi, ataupun penyehatan dan pengamanan lingkungan. Saat ini kita saksikan bersama, tim karantina kesehatan pelabuhan telah memasuki ke dalam pesawat dan melaksanakan pengecekan suhu kepada seluruh penumpang dan awak pesawat. Dan dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan salah satu penumpang dengan suhu tubuhnya 38 derajat Celcius. Selain itu, juga ditemukan salah seorang penumpang dalam kondisi tubuh yang lemas. Petugas KKP segera mengambil tindakan, melakukan pemeriksaan vital sign, dan mengevakuasi penumpang tersebut keluar dari pesawat dengan menggunakan mobil ambulans untuk dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Abdul Malik. Para hadirin tamu yang berbahagia,
nampak di hadapan kita sekalian. Seorang penumpang yang tengah dibawa menuju keluar dari pesawat untuk dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara. Dan sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara, dalam skenario ini, petugas keimigrasian berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk meminta dokumen perjalanan pribadi penumpang tersebut. Dan selanjutnya dengan izin komando operasi, penumpang yang suhu tubuhnya 38 derajat Celcius tersebut dievakuasi untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut di dalam mobil ambulans dilaksanakan swab antigen. Dan tengah kita saksikan saat ini, penumpang tersebut telah diswab antigen dan didapati hasil dari swab antigen penumpang tersebut negatif. Bersama-sama menyaksikan simulasi penanganan pasca pemaksaan mendarat atau force down yang hari ini dilaksanakan oleh 12 kementerian dan lembaga terkait yang dikoordinasikan dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan ya, dari Polhukam. Dan alhamdulillah seperti yang tadi kita sama-sama saksikan, dari seluruh kementerian lembaga telah melaksanakan perannya sedemikian rupa sehingga apabila suatu saat terjadi permasalahan serupa di mana terjadi pemaksaan mendarat, maka kita semua tahu harus berbuat apa ya. Dan kita juga tadi kegiatan ini semuanya didukung dari jajaran Forkopimda di Sumatera Utara ini, sehingga semua kegiatan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, aman, tertib, dan lancar. Itu yang mau saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, silakan. Pak, tadi ada digambarkan di bandara sebelumnya yang pada kasus yang sama dan pada saat itu sepertinya kita belum menjalankan SOP. Sebenarnya penekanan pada SOP apa Pak yang masih kurang di masa lalu dan harus diperbaiki di sekarang ini Pak? Baik, yang pertama kali kita mengalami pada tahun 2019 yang lalu di mana terjadi force down yang dilakukan terhadap pesawat Ethiopian Airlines, sebuah pesawat kargo ya. Nah, namun demikian setelah mendarat, karena memang pada saat itu kita belum ada kesepakatan bersama di antara kementerian lembaga terkait, maka yang terjadi adalah penanganannya pada saat itu berjalan berlarut-larut. Sedemikian rupa sehingga kita semua saling menunggu apa harus berbuat, siapa berbuat apa itu tidak jelas. Dengan pengalaman tersebut diinisiasi dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, akhirnya kejadian tersebut bisa kita jadikan bahan pelajaran dan terbitlah sebuah kesepakatan bersama antara ke-12 kementerian lembaga terkait, dan hari ini adalah salah satu wujud bagaimana kita bisa melakukan sinergis tersebut. Jadi pelajaran yang kita peroleh dari pengalaman Ethiopian Airlines tersebut tidak akan terjadi kembali. Demikian juga yang sudah kita lakukan di Halim, kemudian di Makassar, dan pada hari ini di Lanut Suwondo, Medan. Dan kita sudah saksikan tadi, tidak ada satupun dari kementerian lembaga di sini yang dikurangi kewenangannya, tidak ada. Semua melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing dan berjalan sedemikian rupa sehingga dengan waktu yang optimal, dalam waktu 3 hari pesawat sudah bisa melakukan penerbangan dan semua hal yang berkaitan dengan hukum telah mendapatkan penanganannya masing-masing. Demikian. Pak, tindakan apa apabila pesawat dari luar itu yang tidak memiliki izin tidak mau mendarat, Pak? Apa kira-kira tindakan yang diambil, Pak? Tentunya kita berusaha karena ini kita dalam masa damai, ya. Maka yang kita lakukan adalah apa yang disebut dengan pemaksaan mendarat. Kalau tadi Bapak-Bapak lihat, pemaksaan mendarat itu kita lakukan minimal dilakukan oleh 2 buah pesawat tempur TNI Angkatan Udara, di mana satu pesawat itu mendekat dalam posisi untuk melakukan komunikasi secara verbal, secara langsung. Apabila secara radio tidak bisa dilakukan. Sementara pesawat yang satu itu posisinya agak di belakang, yaitu bertindak sebagai shooter atau penembak. Saat ini belum pernah dijumpai adanya kejadian adanya pesawat yang melakukan tindakan hostile atau hostile action,
Kenapa? Karena hostile action berpotensi untuk dilakukan penindakan secara kekerasan. Namun hal itu tidak kita harapkan bersama. Kenapa? Karena dengan adanya pesawat yang melakukan pendekatan secara verbal, maka diharapkan pesawat tersebut akan melakukan tindakan mendarat. Namun apabila kejadian tersebut berada di perbatasan, kalau ini kan kejadiannya sudah masuk ke wilayah pedalaman Republik Indonesia, ya, dalam hal ini adalah ke Kota Medan misalnya. Tapi bila mana kejadiannya itu di daerah perbatasan, yang kita lakukan bukan pemaksaan mendarat, tapi pengusiran. Ya, kalau kita sudah mendeteksi bahwa dia melakukan pelanggaran, maka yang kita lakukan adalah pengusiran. Namun demikian, bila mana ini terjadi di dalam masa perang, maka tindakan penghancuran bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dilaksanakan. Tentunya melalui prosedur-prosedur yang harus kita ambil, kira-kira demikian. Pak, dengan keterbatasan jumlah pesawat udara yang kita miliki seperti di sini kan tidak ada yang standby. Berapa lama waktu estimasi yang diperlukan untuk katakanlah mengusir pesawat-pesawat yang nggak teridentifikasi ini, Pak? Baik, memang kita memiliki beberapa skuadron udara tempur yang tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur. Di wilayah barat kita mensiagakan Skadron Udara 16 itu di Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Di tengah kita menyiagakan di Skadron Udara 3 di Lanut Iswahyudi Madiun, dan di timur kita punya Skadron Udara 11 Sukhoi 2730 di Lanut Hasanuddin. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan intersepsi itu plus minus sekitar 15 menit, ya. Mulai dari dia ketangkep radar, kemudian airborne, dan sampai dengan kalau seperti tadi itu pesawatnya kita intercept gitu ya. Bila mana itu tadi kejadiannya dekat dengan wilayah perbatasan, maka yang kita lakukan adalah pengusiran. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam, maka itu kita bisa lakukan intersepsi. Nah, keterbatasan pesawat